Selamat datang di channel Lubang Horor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel Lubang Horor ini terus semangat dan terus berkembang. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai ceritanya. Pada bulan Juli 1994, langit sore di atas dusun Ngablak menggantung rendah dan kelabu, seperti ditenun dari debu dan diam. Angin bertiup malas, membawa aroma tanah basah dan daun pisang kering dari ladang yang tak lagi dipanen. Pak Joko, penjual bakso keliling berusia 50 lebih, menyusuri jalan berbatu yang membelah sawah. Gerobaknya berderit pelan. Roda satunya tersendat karena lumpur yang menempel sejak pagi. Hari itu seperti banyak hari sebelumnya, tak satu pun mangkuk baksonya laku. Anak-anak desa sudah lama tak memanggilnya dengan ceria. Ibu-ibu hanya mengangguk kaku ketika dilewatinya. Bahkan suara kentongan baksonya yang biasanya memantul hidup di dinding rumah kini tenggelam seperti ditelan udara. Ia tidak tahu apa yang salah. Mungkin karena cuaca dingin. Mungkin karena desas-desus tentang daging oplosan yang menyeruak dari radio. Atau mungkin karena ia, seperti gerobaknya, terlalu tua untuk bersaing dengan yang lebih muda. Matahari mulai turun, menyisakan semburat jingga tipis di balik perbukitan. Pak Joko memilih memutar balik ke arah hutan kecil di timur desa, berharap bisa menyingkat perjalanan pulang dengan melewati jalan tikus yang jarang dipakai. Ia pernah melewatinya sekali, dulu, ketika masih muda dan mengantar dagangan ke ladang-ladang tebu. Kini jalur itu tak lagi tampak seperti dulu. Pohon-pohon lebih rapat, tanahnya lebih becek, dan suara burung sepi. Semakin jauh ia melangkah, semakin aneh suasana di sekitarnya. Udara jadi lebih dingin, bahkan menusuk di bawah kerah bajunya. Semak-semak berdiri tegak seperti barisan orang menunduk, dan batang pohon berlumut tampak mengelupas seperti kulit tua. Jalanan berbelok tak tentu arah, dan tak lama kemudian, ia kehilangan arah. Tak ada lagi suara jangkrik atau angin. Hanya detak langkah sendiri dan derit roda kayu yang terdengar. Lalu, tiba-tiba, jalan terbuka. Di depannya terbentang perkampungan kecil. Rapi, bersih, tapi asing. Rumah-rumah berdinding papan berdiri berjajar. Semuanya menghadap ke tengah lapangan berumput yang menguning. Tidak ada tiang listrik. Tidak ada motor. Tapi asap tipis mengepul dari cerobong dapur dan lampu minyak menyala redup di jendela-jendela. Pak Joko mematung. Ia tidak tahu kapan perkampungan ini dibangun, dan bagaimana bisa ia tidak pernah mendengarnya. Ia bukan orang luar. Ia lahir dan besar di daerah ini. Namun tak satu pun rumah di depan matanya terasa akrab. Tak satu pun jalan yang dikenalnya. Langkah kecil mulai terdengar dari ujung gang. Seorang perempuan tua muncul. Tubuhnya membungkuk dan mata menatap lurus tanpa berkedip. Di belakangnya, anak kecil, pria dewasa, dan beberapa wanita lain menyusul. Semuanya mendekat perlahan, mengelilingi gerobaknya. Tidak ada satupun dari mereka yang tersenyum. Kulit mereka pucat, dan ketika mereka bicara, suara mereka bukan suara, melainkan bisikan serentak yang meluncur seperti desir daun gugur. Tanpa sadar, Pak Joko menyendokkan bakso pertamanya. Tangan-tangan pucat menyambut mangkuk-mangkuknya. Mereka membayar dengan uang logam dan kertas lusuh yang terasa dingin saat disentuh. Dingin seperti batu yang lama tertanam. Satu demi satu, mangkuk kosong kembali kepadanya. Dibayar penuh, bahkan lebih. Malam tiba, dan bintang-bintang entah kenapa tampak lebih jauh dari biasanya. Tapi pembeli terus berdatangan, diam dan teratur. Tak pernah berbicara lebih dari satu kata. Dan ketika akhirnya ia menunduk untuk menyeka keringat, ia melihat tanah di bawah mereka, bersih. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan bekas di tanah. Pagi datang seperti sesuatu yang dipaksakan. Cahaya yang masuk dari celah-celah bilik rumah Pak Joko tampak suram. Nyaris seperti pantulan dari cermin kusam, bukan sinar mentari sejati. Ia terbangun dengan leher kaku dan bau anyir yang menggantung di udara. Gerobaknya berdiri di sudut halaman seperti biasa, tapi mangkuk-mangkuk yang telah dibersihkan semalam berembun, seolah tertinggal di luar sepanjang malam hujan, padahal langit kering dan tanah retak-retak.
Ia masih bisa merasakan dinginnya uang yang diterimanya semalam. Tergesa, ia membuka kaleng tempat ia menyimpan hasil jualannya. Uang itu ada di sana, tebal, lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan dalam satu malam. Tapi warnanya ganjil. Beberapa lembar tampak kehijauan di sudutnya, dan ketika ia menyentuhnya, ujung jarinya seperti menyentuh kulit ular yang sudah lama mati. Satu persatu ia ambil dan cermati. Semakin dekat ia periksa, semakin tampak kerusakan halus di permukaannya. Retakan kecil, bercak gelap seperti jamur. Lalu, satu lembar hancur di tangannya, menjadi serpih kering yang ringan seperti abu. Sisanya, ketika disentuh, mulai meluruh, berubah perlahan menjadi potongan daun kering berurat samar. Ia terduduk, mengamati tangannya yang kini dipenuhi serpih kehijauan. Suara serangga mulai terdengar dari luar, tapi iramanya tidak wajar, monoton dan terlalu teratur, seperti rekaman yang diputar ulang terus-menerus. Ia berdiri, berjalan keluar rumah, dan mendapati suasana kampung itu tetap seperti malam sebelumnya. Dengan rasa janggal yang tak bisa ia tolak, ia mencoba berjalan pulang lewat jalan semalam. Ia mengikuti jalur yang menurut ingatannya membawanya masuk. Namun setiap persimpangan membingungkan, dan setiap belokan kembali membawanya ke lapangan tengah desa. 3 kali ia memutar arah. 3 kali pula ia menemukan dirinya kembali berdiri di depan rumah-rumah yang diam dengan jendela tertutup. Seolah desa ini bernafas dalam pola melingkar yang tak bisa ditembus. Ia mencoba bertanya, memanggil siapa saja yang mau keluar, tapi tidak ada yang menjawab. Rumah-rumah itu seperti lukisan, indah tapi beku. Sampai akhirnya, menjelang sore, seseorang muncul dari balik pepohonan. Anak kecil dengan mata besar dan rambut lepek menutupi sebagian wajah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam sambil menunjuk ke gerobak Pak Joko. Dan entah kenapa, seperti terhipnotis, Pak Joko kembali mendorong gerobaknya ke tengah lapangan. Tanpa suara, pintu-pintu rumah mulai terbuka. Satu persatu, mereka keluar, wajah-wajah pucat, mata cekung, gerakan pelan yang tak pernah terburu. Ia tidak pernah mendengar langkah kaki mereka, tapi tahu kapan mereka semakin dekat. Baksonya kembali laris, lebih laris dari sebelumnya. Warga itu menyodorkan uang lagi, uang yang tampak lebih tua, lebih rapuh. Kali ini, ia tidak menghitung, hanya menerima. Sesuatu dalam dirinya sudah mulai kendur, seperti tali yang perlahan melonggar karena basah dan usia. Ia mulai menghindari menatap wajah mereka terlalu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata mereka yang tidak diam, seperti ada bayangan lain bergerak di balik bola mata. Menjelang malam, kerumunan makin ramai. Tapi kali ini ada hal lain yang berbeda. Sebuah suara dari kejauhan, dari arah hutan di seberang kampung. Suara genderang dipukul perlahan, iramanya lambat dan mengalun, diselingi bunyi nyanyian rendah yang tidak bisa dipahami, seperti mantra yang lupa akan artinya sendiri. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk mengganggu pikiran. Pak Joko menoleh. Tidak ada siapa-siapa di balik pohon, tapi genderang itu terus berdetak, seolah menunggu. Dan ketika ia memandang ke arah warga kampung, ia mendapati semuanya menatapnya. Malam menggantung berat di langit kampung larangan, menutup langit seperti kelambu hitam yang terlalu ketat. Pak Joko tak ingat kapan terakhir kali melihat bintang dengan jelas. Bahkan bulan malam ini tampak seperti goresan tipis yang hampir hilang, menyisakan kegelapan yang tak mengizinkan bayangan. Suara genderang belum berhenti, tetap bertalu dari arah hutan, pelan, seperti detak jantung yang asing di luar tubuhnya. Nyanyian itu juga masih terdengar, walau perlahan, seperti bisikan yang datang dari balik mimpi buruk. Tidak jelas kata-katanya, tapi ritmenya terasa purba, sesuatu yang lebih tua dari bahasa, lebih dalam dari pemahaman. Pak Joko mencoba meninggalkan lapangan lebih awal malam itu. Ia mengumpulkan sisa dagangannya dengan gerakan gugup, menghindari tatapan para pembeli yang tak juga bergerak. Beberapa masih berdiri mematung di pinggir lapangan, memegangi mangkuk kosong seperti lupa bagaimana cara menjatuhkannya. Ia tidak menunggu lebih lama. Mendorong gerobaknya, ia mencoba kembali menyusuri jalan yang kemarin gagal dilewatinya. Kali ini ia mencoba jalan lain,
gang kecil yang menyempil di antara dua rumah dengan anyaman bambu lapuk. Jalur itu menurun sedikit, lalu menyempit. Diapit pagar hidup yang terlalu rapi untuk desa yang terlupakan. Daun-daun pagar tidak bergerak, tidak satu pun, seolah waktu berhenti di sana. Ia terus berjalan. Beberapa menit kemudian, ia tiba di tikungan. Tidak ada tanda yang ia kenali, tapi yang membuatnya benar-benar berhenti adalah tanah di bawah kakinya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada jejak roda, tidak ada bekas langkah. Ia membungkuk. Tanah di bawahnya keras, nyaris seperti lantai. Tidak basah, tidak berdebu, dan sepenuhnya bersih. Bahkan rumput pun tidak menekuk oleh lintasan gerobaknya. Seperti ia tidak pernah melewati tempat itu sama sekali. Ia mulai panik. Keringat dingin menetes dari pelipisnya meskipun udara malam menusuk. Ia berbalik, mencoba kembali ke lapangan. Tapi jalan itu tidak lagi lurus. Ia kini berada di lorong sempit dengan dinding-dinding bambu menjulang tinggi di kedua sisi. Seperti lorong dalam perut rumah raksasa yang tidak pernah tidur. Tidak ada tanda ia berada di jalur yang sama. Pak Joko berlari, meninggalkan gerobaknya. Nafasnya terengah dan lututnya gemetar. Suara genderang makin keras, nyaris seperti berasal dari dadanya sendiri. Ia mulai mendengar sesuatu lain menyertainya, semacam dentingan mangkuk, beradu pelan, seperti sedang dicuci. Aroma daging rebus tercium samar, hangat dan mengundang, tak masuk akal di tengah kegelapan hutan. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, ia kembali ke lapangan tengah. Rumah-rumah itu masih di tempatnya, tidak bergeser sedetik pun. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu-lampu minyak sudah padam. Jendela-jendela tertutup rapat. Lapangan kosong, hanya menyisakan mangkuk-mangkuk kosong yang berserakan di tanah. Dan di tengah lapangan, berdiri gerobaknya, utuh, seolah tidak pernah ditinggal. Pak Joko melangkah pelan ke arahnya. Namun sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Sebuah coretan, samar tapi jelas, tergurat di tanah seperti digores kuku atau ranting. Garis melingkar, dengan titik-titik di pinggirannya, mirip pola pada kendang tradisional. Tapi bukan bentuknya yang membuat bulu kuduknya berdiri, melainkan kenyataan bahwa ia tahu pola itu. Malam itu, ia tidur di lantai rumah panggung kecil yang tak lagi ia kenali sebagai tempat tinggalnya. Ia memunggungi jendela, tapi genderang itu terus memanggil, berdenyut perlahan di sela-sela napasnya. Dan ketika ia akhirnya tertidur, ia bermimpi menjadi orang lain. Seorang lelaki muda, penjual bakso juga, mengenakan blangkon, menyusuri jalan yang sama, didatangi orang-orang yang sama. Dan saat lelaki itu tertawa, wajahnya memantul di air rebusan bakso, wajah Pak Joko sendiri. Pagi berikutnya datang tanpa cahaya. Udara terasa pengap, seolah kampung itu tidak bernapas semalaman. Pak Joko bangun dengan rasa letih yang tidak wajar. Tubuhnya pegal seperti habis berjalan jauh, meskipun ia tidak ingat meninggalkan rumah semalam. Dari luar, suara serangga menggema samar, seperti berasal dari ruang yang terlalu tertutup. Ketika ia keluar, desa itu kembali hidup dengan caranya sendiri. Warga mulai bermunculan dari balik rumah-rumah, berbaris lambat menuju lapangan. Tidak ada anak-anak yang bermain, tidak ada aroma masakan, hanya suara langkah lembut dan tatapan kosong. Mereka tidak berbicara, tapi satu persatu mulai menunjuk ke arah Pak Joko. Bukan memanggil, menunjuk, dengan telunjuk lurus, tenang, dan tanpa ekspresi. Lalu, seorang lelaki tua melangkah keluar dari rumah yang selama ini tertutup rapat. Tubuhnya tinggi, kurus, dengan wajah yang seperti dilapisi lilin. Pakaiannya kelabu, bersih, terlalu rapi untuk lingkungan itu. Ia tidak membawa apa-apa kecuali sebuah kantong kecil dari kain yang terikat di pinggang. Orang-orang memberi jalan untuknya. Ia berjalan perlahan, hingga akhirnya berdiri di depan Pak Joko. Kemudian, ia berbicara. Bukan keras, tidak juga berbisik, melainkan dalam nada pelan yang seolah tidak keluar dari mulut, tetapi menggema di dalam dada. Ia menyebutkan nama, tapi bukan nama Pak Joko. Nama itu asing, tapi terasa akrab.
seperti sisa mimpi yang tertinggal setelah bangun tidur. Suara itu mengendap dalam pikiran, bergema lama setelah orang tua itu berhenti bicara. Pak Joko tidak menjawab, tapi sesuatu dalam tubuhnya menggeliat. Perutnya mual, kepalanya ringan, seperti dipaksa mengingat hal-hal yang tidak pernah ia alami. Tangan kirinya bergetar. Ia menatap telapak tangannya sendiri, yang terasa semakin asing. Warga kampung serentak berbalik dan meninggalkan lapangan. Tidak ada satupun yang berbicara, tapi mereka tampak puas, seperti tugas mereka selesai untuk hari itu. Hanya lelaki tua itu yang masih menatapnya, sebelum akhirnya juga berjalan pergi, meninggalkan udara yang lebih dingin dari sebelumnya. Hari berlalu dalam sunyi. Pak Joko mencoba menulis namanya sendiri di tanah dengan ranting. Tulisan itu selalu melenceng, menjadi huruf-huruf yang tak dikenalnya. Ia mencoba bersuara, menyebut namanya sendiri, tapi suara yang keluar sumbang, berat, dan terasa salah. Setiap kali ia memikirkan siapa dirinya, bayangan lelaki muda dalam mimpinya muncul lagi. Ia mencoba menolak, tapi setiap malam lelaki itu semakin jelas, tertawa di tengah kerumunan pembeli, menyendokkan bakso, membagikan mangkuk, mendengarkan genderang. Dan rumah tempat lelaki itu berdagang selalu sama. Rumah yang kini berdiri di ujung kampung, lebih besar dari rumah lainnya. Rumah itu tidak pernah ia dekati, tapi setiap malam, mimpinya selalu berakhir di depan pintu rumah itu. Kini, rumah itu mulai terlihat berbeda. Catnya tampak lebih baru dari kemarin. Jendela di lantai 2 terbuka sedikit. Asap tipis mengepul dari cerobongnya. Padahal tidak pernah ada siapa-siapa yang terlihat masuk. Dan setiap kali Pak Joko menatap rumah itu terlalu lama, ia merasa seperti sedang ditatap balik, bukan oleh mata manusia, tapi oleh ruang yang mengenalnya lebih dulu daripada dirinya sendiri. Sore harinya, warga kampung berdiri berjajar menghadap rumah itu. Senja datang tanpa warna. Awan menggantung rendah di atas kampung larangan, menyekat cahaya menjadi kabut kemerahan yang seperti luka terbuka di langit. Tidak ada angin, tidak ada suara dari alam. Hanya ketukan lembut yang berulang dari dalam kepala Pak Joko, atau mungkin dari luar, dari arah rumah tua di ujung kampung. Hari itu, tubuhnya terasa lebih ringan, seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di tempat tidur. Ia tidak merasa lapar, juga tidak benar-benar terjaga. Warga kampung masih berdiri berjajar menghadap rumah itu, membentuk semacam jalan sempit di antara mereka, seolah mengarahkan sesuatu ke satu tujuan. Dan tanpa diminta, tanpa dipaksa, kaki Pak Joko mulai melangkah. Setiap langkah seolah sudah ditentukan sebelumnya. Ia tidak berpikir, hanya mengikuti tarikan halus yang sulit dijelaskan, semacam kenangan yang baru tumbuh, meski tidak pernah ia alami. Saat ia melewati warga yang berdiri diam, mereka menunduk perlahan, bukan sebagai hormat, tapi sebagai penanda akhir dari sesuatu. Ia mendengar desiran pelan, seperti helaan napas panjang yang serentak dilepaskan oleh semua yang menunggu. Rumah itu kini tidak tampak lapuk. Dindingnya bersih, jendela terbuka, dan pintu utamanya menganga seperti mengundang. Asap dari cerobong mengepul lurus ke langit, tidak goyah sedikit pun. Di serambinya, tergantung lampu minyak yang menyala redup. Aroma daging rebus samar tercium dari dalam, hangat, akrab, namun tidak sepenuhnya menyenangkan. Pak Joko menjejakkan kaki di ambang pintu. Lantainya terbuat dari kayu jati, mengilap, tidak berdebu, seolah rumah itu dihuni dan dibersihkan setiap hari. Tapi tidak ada suara manusia, hanya dentingan halus sendok beradu dengan mangkuk, dan degupan genderang yang kini terdengar lebih dekat, seperti berasal dari dalam dada sendiri. Ia menyusuri lorong sempit, dindingnya penuh dengan foto-foto lama, semua buram, pudar, dan dalam nada warna sepia yang menua. Wajah-wajah tanpa nama, tersenyum samar, berdiri di samping gerobak bakso. Di salah satu bingkai yang lebih besar, ia melihat seorang lelaki muda memakai blangkon, berdiri kaku sambil memegang sendok sayur di tangan kanan. Lelaki itu mirip dirinya, terlalu mirip. Tapi yang membuatnya berhenti bukanlah kemiripan itu, melainkan tulisan kecil di bawah foto. Karyo 1952, tanpa tahun akhir.
seolah hidupnya belum selesai, seolah waktu berhenti di situ, menggantung di antara yang pernah dan yang akan. Pak Joko menyentuh bingkai itu, dan saat ia menoleh ke ruang sebelah, ia melihat gerobak baksonya, bukan yang biasa ia dorong, tapi versi yang lebih tua, dari kayu utuh, dengan roda besi dan gantungan lampu kecil di sisinya. Di dalam panci besar, uap mengepul pelan. Di sekeliling ruangan itu, duduk beberapa orang yang dikenalnya. Para pembeli yang setiap malam datang dengan wajah pucat dan mata cekung. Mereka kini menatapnya. Diam, tanpa berkedip. Seseorang berdiri dari sudut ruangan. Lelaki tua yang kemarin memanggilnya Karyo. Ia mengangguk pelan, lalu menunjuk ke tempat di belakang gerobak. Tempat di mana seorang penjual biasa berdiri. Dan saat Pak Joko melangkah ke sana, kakinya tidak menolak. Tangannya mengambil sendok sayur yang sudah siap. Ia bahkan menyendokkan kuah ke dalam mangkuk yang ditawarkan. Gerakan itu alami. Tubuhnya mengingat meski pikirannya tidak. Wajah-wajah itu pun tidak asing lagi. Ia tahu siapa yang menyukai bakso urat. Siapa yang selalu meminta sambal lebih. Siapa yang membayar dengan uang yang berubah menjadi daun. Di sudut ruangan, ada sebuah cermin tinggi. Pak Joko sempat melirik ke dalamnya. Sosok di sana bukan dirinya yang sekarang, tapi lelaki yang ada di foto. Lebih muda, lebih tegap, dan matanya penuh sesuatu yang sulit didefinisikan. Pasrah, atau sadar akan warisan yang tak bisa dihindari. Dan malam pun tiba. Di luar, genderang semakin keras. Seolah semua hutan menggetarkan kulit bumi. Warga kampung berjalan perlahan ke arah rumah itu, membawa mangkuk kosong dan langkah tanpa suara. Di bawah lampu yang redup, Pak Joko berdiri di balik gerobak tua, menyajikan bakso pada tamu-tamu yang tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Waktu mengalir lambat, atau mungkin berhenti sepenuhnya. Di luar, langit tidak berubah, kabut tetap menggantung. Dan di lorong rumah itu, suara tangga berderit naik ke lantai atas. Malam demi malam berlalu tanpa batas. Waktu kehilangan urutan. Tidak ada pagi, tidak ada hitungan hari. Hanya pergantian antara gelap dan gelap yang berbeda. Pak Joko, atau lelaki yang dulu memakai nama itu, kini tidak lagi bertanya sejak kapan ia berdiri di balik gerobak tua itu. Ia hanya tahu bahwa setiap malam, wajah-wajah yang sama datang, membawa mangkuk-mangkuk kosong, dan pulang tanpa suara. Ia tidak lagi menghitung porsi, tidak lagi mengingat rasa. Tangannya bekerja dengan presisi yang tak lagi ia pertanyakan, seolah tubuhnya bergerak bukan karena perintah pikiran, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam dari ingatan. Namun, pada suatu malam yang tak berbeda dari sebelumnya, sesuatu berubah. Genderang berhenti, dan seiring itu, nyanyian dari hutan ikut lenyap, menyisakan keheningan mutlak yang tidak menyenangkan. Pak Joko menghentikan gerakan tangannya. Satu mangkuk terisi setengah. Uapnya masih naik, tapi rasanya lebih dingin dari biasanya. Para warga di ruangan itu menunduk serempak. Bukan sebagai salam, tapi seperti merespon sesuatu yang datang. Kemudian terdengar suara roda berderak. Jauh, samar, tapi semakin dekat. Rodanya berat, menyeret kerikil dan dedaunan kering. Dari jendela, terlihat cahaya kecil yang berayun. Lampu minyak digantung di tiang kayu. Seseorang mendorong gerobak ke dalam kampung. Jalannya tersesat, sama seperti dahulu. Seorang lelaki asing, berwajah letih dan membawa harapan tipis dari perutnya yang lapar. Ia tidak melihat rumah tua itu pada awalnya, tapi langkah-langkah warga yang diam, tatapan mereka yang mengarahkan, suara langkah tanpa gema di jalan yang tak mencatat jejak, semua itu menggiringnya perlahan. Pak Joko berdiri di balik gerobaknya. Ia menatap dari jendela rumah, namun tidak bergerak. Di belakangnya, ruangan telah kosong. Tidak ada pelanggan, tidak ada mangkuk, hanya cermin tinggi di dinding, yang kini menampilkan dirinya dengan lebih terang. Ia sudah lebih muda, tubuhnya tidak lagi letih. Belangkon di kepalanya terikat rapi, pakaiannya bersih, seperti baru disiapkan. Di matanya, tidak ada keraguan, hanya kesadaran. Pintu rumah tua itu perlahan terbuka, seolah tahu saatnya telah tiba. Di luar,
Lelaki baru itu menatap ke dalam, bingung tapi tertarik. Matanya mencari, mencoba memahami aroma yang begitu menggoda, dan suara halus mangkuk-mangkuk beradu yang terdengar dari balik kegelapan. Pak Joko, atau Karyo, atau siapapun ia sekarang, melangkah pergi dari gerobak. Tangannya melepas belangkon dan menggantungkannya di paku kecil dekat pintu. Ia berjalan ke tangga, untuk pertama kalinya, menaiki anak-anak kayu yang mengerang pelan di bawah telapak kakinya. Setiap anak tangga seperti menuntun ke ruang yang bukan lagi bagian dari dunia. Di lantai atas, tidak ada apa-apa kecuali jendela terbuka dan cermin besar lain yang menunggu. Di bawah, lelaki baru mulai mengambil tempat di balik gerobak. Tangannya menyentuh sendok sayur. Ia ragu sejenak, namun kemudian menyendokkan kuah ke dalam mangkuk pertamanya. Dan di hutan sekitar kampung larangan, suara genderang terdengar kembali, pelan, seolah baru dimulai dari awal. Demikianlah kisah kali ini, sebuah perjalanan sunyi seorang penjual bakso yang tanpa sengaja melangkah ke tempat yang tak seharusnya, dan menemukan takdir yang tak bisa dielakkan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini hingga akhir. Semoga atmosfernya, nuansanya, dan pesan-pesan tersembunyi di dalamnya bisa tinggal sejenak dalam ingatan Anda, seperti jejak samar di jalan tanah selepas hujan. Dari cerita ini, kita diajarkan bahwa ketekunan dan harapan adalah kekuatan. Namun ketika ambisi dibalut keputusasaan, terkadang pintu yang terbuka bukanlah jalan keluar, melainkan jalan kembali ke sesuatu yang tak pernah kita kenali. Maka berhati-hatilah terhadap jalan yang terlalu sepi, tawaran yang terlalu mudah, dan bisikan yang terdengar terlalu akrab. Yang terlihat menguntungkan tidak selalu berasal dari tempat yang hidup, dan yang benar-benar milik kita tak pernah datang lewat jalan yang melupakan siapa kita sebenarnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.